Sudah cukup lama sekali saya tidak mendengar kabar darinya. Oke, pada kali ini dijelaskan akan kembali membawakan pembahasan dari Erwin Saunders, atau seorang YouTuber yang bisa berinteraksi dengan makhluk peri. Setelah pada video pertama yang saya bahas pada 9 Januari 2021, kemudian part kedua di 7 Juli 2022, dan sekarang part ketiga di tahun 2023. Oke, mungkin jika kalian lihat durasi pada video ini tidaklah sepanjang ketika saya membawakan video part 1 dan 2. Ini dikarenakan Erwin dan Tom jika terakhir saya membahas pada video yang berjudul A Conundrum, dan hingga saya lihat di salurannya, sekarang dia hanya mengunggah 5 video saja. Padahal saya sudah menunggu cukup lama agar durasi video ini juga menjadi panjang dan cukup puas menceritakan kepada Anda petualangan mereka berdua. Tapi apa boleh buat, mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini. Tanpa berlama-lama, sekarang kita bahas 5 video yang tersisa itu saja. Pada video yang berjudul Getting Caught by Woodland Folk, atau yang berarti tertangkap oleh penduduk hutan, yang berdurasi 11 menit yang diunggah pada 27 Mei 2022. Di video ini dia memulainya sendiri lagi tanpa ditemani Tom. Oke, mungkin jika kalian menonton video saya yang di episode yang kedua, Erwin dan Tom berencana mencari pohon misterius yang bernama Shaman. Namun pada video ini Erwin hanya seorang diri. Dia hanya berniat berkeliling saja di hutan. Erwin memeriksa setiap celah yang menurutnya menarik. Dia juga menunjukkan pertumbuhan pohon atau lumut yang subur. Dan konon kata Erwin ini mungkin hasil karya peri. Mereka menggosokkan semacam salep ke kulit kayu, membuat kulit kayu tumbuh dengan cara tertentu. Alhasil pertumbuhan kulit kayu tampak terlihat aneh atau tidak normal. Di tubuh pohon itu juga ada lubang yang Erwin rasa mungkin lubang itu digunakan sebagai tempat untuk berlindung. Tapi katanya itu hanya pertumbuhan yang wajar dan tidak ada sangkut pautnya dengan Pixie. Dia terus berjalan kemudian bertemu dengan susunan seperti kayu ranting yang seperti diletakkan di sana. Namun dia tidak yakin untuk apa semua itu. Tapi katanya hal ini biasanya mereka melakukannya untuk mengarahkan ke arah hewan. Bisa dibilang jika mereka dikejar predator, mereka akan masuk ke sana. Dia berpindah lokasi. Kali ini dia menemukan tempat yang hampir bisa disebut goa. Tapi di sana tidak ada petunjuk dari mereka. Dia kemudian ke lokasi lainnya, yang entahlah, saya agak lupa, sepertinya dulu sekali antara video part 1 atau 2. Dia pernah ke tempat ini. Ketika dia tidak terjangkau kamera, dia mendapatkan batu dengan ada ukirannya di sana. Namun gambarnya tidaklah begitu jelas dikarenakan Erwin enggan menuju ke arah kamera, dan langsung dia kembalikan batu tersebut ke tempat semula. Karena dia merasa tidak enak dikarenakan telah mengangkat membawa batu itu beberapa saat, serta terlihat seperti ingin mencuri. Dan mungkin siapa tahu mereka atau Pixie melihatnya membawa batu itu. Sebagai gantinya, Erwin memberikan 3 buah permen Flying Saucers sebagai permintaan maaf darinya. Ketiga benda itu kemudian ia letakkan di bawah. Beberapa detik kemudian makhluk itu muncul di sana. So I've got the flying saucers here. I'm just going to go up. I don't know if he's still there. Oh, he's sort of mulling around. We just... This isn't easy. Oh, stumbling about. I'm not quite sure where to put them. So there they are. Oh, okay. Well, he's obviously seen that. I better just make a run for it. Well, not a run for it. Hopefully that'll be enough to get them back in my good books. No, the other way around. Right, I'm doing. Ya, sepertinya Erwin masuk ke hutan terlalu dalam. Kemudian petualangannya itu dia akhiri dengan masih mencari jalan pulang. Pada video yang kedua yang ia beri judul Woodland Folk Chase Me Away, atau artinya penduduk hutan mengusirku, berdurasi 14 menit yang dipublis pada 11 Juli 2022. Pada pembukaan awal video, Erwin langsung disambut oleh mereka yang sedang berjalan di sana seorang diri. Just getting set up for an intro, but there's one hanging around. Oh, he's up there. Actually, I'll just straight away before I even done anything. Hold on. I can just up. Oh, he's gone. Going. Oh, can't really see him now. Okay, well he's acting a bit strange. So I was actually I'll just go up there. I'll do an intro in a bit. Jadi pada kali ini Erwin menelusurinya sendiri lagi di sana. Namun pada saat Erwin berjalan di bawah batang kayu yang tumbang, Pixie atau makhluk itu berlari sangat cepat di sana. Oh. Right.
Erwin mengatakan bahwa makhluk yang berlari tadi masuk ke lubang pohon ini dan naik ke atas sana katanya. Dia mencoba menyorotnya. Di sana terdapat sepasang topeng, tapi katanya ini merupakan topeng upacara untuk ritual dan ada buah pinus di sana. Pada saat dia menyorot di sana terdapat suara aneh yang tidak diketahui muncul. Namun ketika dia coba cari tahu suara itu mendadak hilang. Suara itu membuatnya cukup penasaran. Jadi dia coba melihat pergerakan di atas pohon di sana. Namun bagian ini cukup tidak terduga. Right, that's it. There. If you just wait, right, it's doing it now. Tilt. That tilt. I don't know who's controlling it because that branch sort of goes across. And then. Is it that one? No, that's too close. It's hard to tell. Oh, okay. Right, that doesn't look good. There's another one up there. Right, that doesn't look friendly. I'll explain about one just by that log there, stalking me. Setelah insiden itu, Erwin mencoba memberikan permen flying sources sebelumnya. Dia juga memaparkan benda yang di atas pohon tadi yang dapat mengeluarkan suara adalah fluid air. Katanya benda ini sangat mirip yang digunakan suku Aztec Amerika bagian selatan di Peru. Namun kalau benda yang di atas pohon tadi, kata Erwin ada air di dalamnya. Jadi kalau memiringkannya, air bergerak dari satu ruangan ke yang lainnya. Dan kemudian benda itu bisa mengeluarkan suara. Namun kalau saya mencari keterangan pada fluid suku Aztec, cara menggunakan benda itu hanya dengan cara meniupkan saja. Tidak ada tambahan lain. Erwin kemudian mencoba meninggalkan permen di sana. Dan dia menunjukkan mereka lagi. I'm not going to keep filming him because they're being quite nasty at the moment. I just got hit on the head by a twig. Sorry, I can't really film very well. Beberapa hari kemudian, jadi ini masih pada judul yang sama, namun harinya saja yang sudah berganti. Dan katanya ini di malam hari. Kita tahu di beberapa negara Eropa memiliki waktu yang panjang. Dan tidak mengherankan pada musim tertentu jika di sana malam tidak gelap. Erwin memaparkan teori karena ini malam hari. Aktivitas hutan ini tidak begitu ramai pada malam ini. Namun mau bagaimanapun ini terlihat siang. Ia berasumsi bahwa fluid air itu akan mengeluarkan bunyi ketika melihat dirinya yang ada di bawah. Ya, jadi di sini Erwin mencoba menunjukkan senjata mainan yang dia bawa. Katanya benda ini dia bawa agar mencoba menakut-nakuti Pixie. Seperti biasa, dia mencoba memeriksa celah bebatuan di sana. Yang menurutnya tempat ini mungkin juga cocok sebagai tempat berteduh bila hujan sedang turun. Namun pada saat dia di bawah di sana, di sini saya melihat apakah ini sebuah kebetulan atau apakah sebuah simbol. Pasalnya terdapat sebuah pola aneh di lumut ini. Namun yang anehnya di sini Erwin tidak mengetahuinya. Tapi entahlah, mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan saja. Dia kemudian menyorot di bawah sana. Terdapat bentuk gambar aneh di beberapa batu tersebut dan lihatlah sendiri. I have to be quick with this really because I can hopefully I got that in focus. You can see there on those three. Sorry, I have to go. There's something. Okay. Right, I'm gonna have to go. Oh. So you can see one there. There's a few up there. There's also one there. Right, I'm going to get away. Sorry for the awful filming technique. It's hard to traverse over this terrain. I'm just trying to get away from them because although they're not really attacking me directly, they are following me and sounding aggressive. So, right, which way? I'll try and. There's one down. Hold on. He's sort of hidden behind that. Right, I'll just carry on out. There's another one there. I'll just go this way. Right.
Menariknya, di sini kata Erwin sebenarnya topeng yang mereka kenakan untuk topeng upacara ritual, tapi dalam hal ini mereka menggunakannya untuk menakut-nakuti Erwin. Pada video yang ketiga yang ia beri judul Followed by a Lady in the Woods, atau artinya diikuti oleh seorang wanita di hutan, yang juga berdurasi 14 menit yang dipublis pada 12 September 2022, yang jaraknya 3 bulan dari video sebelumnya. Dia menambahkan keterangan deskripsi yang diartikan, "Maaf tentang waktu antara video yang lama. Saya akan mencoba dan memperbaiki di masa depan. Saya belum menyerah untuk menemukan pohon syaman, tapi saya sudah menyerah menunggu Tom yang akhir-akhir ini dia sibuk." Ya, jadi permasalahannya di sini Erwin butuh Tom untuk menemukan pohon itu. Nah, Tom sendiri masih sibuk dengan urusannya. Erwin butuh Tom dikarenakan ia memiliki peralatan canggih seperti drone, dan Tom memiliki potensi merekam yang cukup baik daripada Erwin juga sebagai seorang teman. Entah kapan mereka berdua dapat menemukan pohon syaman misterius yang dimaksudkan. Jadi pada video ini si Erwin ditemani seorang wanita yang menjadi pembawa kamera yang bernama Carol. Nah, yang membuat saya penasaran di sini Carol atau Carol ini tidak ingin berada di depan kamera. Namun pada akhirnya dia disuruh Erwin memperkenalkan dirinya dan masuk ke frame kamera. Dia bisa dibilang salah satu subscribernya dari YouTube selama 3 atau 4 tahun. Si Carol ini pribadi yang banyak bicara, juga selalu banyak bertanya tentang Pixie. Yang jujur saja ini membuat saya terhibur. Erwin pribadi yang agak introvert juga sulit berkata-kata, sedangkan Carol pribadi yang penasaran selalu bertanya banyak hal, seperti menanyakan kemana Tom. Dan Erwin menjawab tidak tahu, menurutku dia ada pekerjaan di London. Dan Carol di sini terkadang berbicara di luar konteks, yang membuat Erwin bingung apa yang dia bicarakan. Di suatu kesempatan Carol ini memberikan hadiah kepada Erwin, yaitu sebuah boneka, karena telah memperbolehkan ikut melakukan penelusuran bersamanya. Namun boneka yang diberikan ini mirip dengan Erwin, yang tentu saja Erwin merasa senang dan memasang boneka ini di sakunya. Di sini Erwin kemudian menunjukkan sebuah tebing kecil yang katanya ini merupakan sebuah rak batu dan mereka ada di atas sana. Mereka atau para makhluk itu tidak akan terintimidasi karena mereka berdua ada di bawah. Yang lucunya di sini Carol sering berbicara dan Erwin tidak sungkan mengatakan bahwa dia terlalu cerewet, tapi si Carol sama sekali tidak tersinggung. Dia menganggap itu sebuah pujian dari Erwin. Erwin juga menjelaskan kepada Carol dengan jenis makanan yang sering dicari Pixie, dan mereka Pixie juga suka mengonsumsi beberapa jenis jamur, serta juga menjelaskan beberapa jenis dari mereka dan kehidupan dari Pixie. Mereka kata Erwin mempunyai anggota individu. Mereka akan berpasangan laki-laki dan perempuan, tetapi mereka tidak tinggal bersama sampai mereka berdua menemukan sosok ini di celah bebatuan. Saya baru pertama melihat sosok ini. Sosok ini kecil, tampak berwarna hijau, dan pada rekaman ini Erwin menyensornya, yang sepertinya makhluk ini perempuan. Carol cukup excited melihatnya. Namun di sini Erwin sendiri tidak tahu kalau makhluk ini betina. Tak lama kemudian makhluk ini kembali muncul. See, that's why I came to this species, because they're relatively calm. She doesn't seem to mind us being here, so... Oh, she's so gone in. cute. Erwin kemudian menunjukkan salah satu pohon yang diikat menggunakan benang dan dedaunan di sana. Katanya mereka cukup spiritual dan percaya tahayul. Di balik bebatuan mereka sambil membicarakan makhluk ini. Tak lama secara langsung makhluk ini muncul di depan Carol dan Erwin. Can I talk to it or anything? Can I say anything? Shall I say anything? No, just stay still. No. Okay. Ya, sebagai tanda perpisahan, Carol mencoba meninggalkan cedera mata di depan rumah makhluk itu. Namun sayang, setelah ditunggu beberapa saat, makhluk itu tidak muncul kembali. Carol pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Erwin, dan menurutnya ini hari terindah, hari terbaik dalam hidupnya. Oke, jadi ini penggalan video yang berbeda, namun masih pada judul yang sama. Pada cuplikan video ini, Erwin sedikit mempromosikan gambaran cetakan yang dia buat dari hasil lukisan tangannya sendiri. Dia mengatakan bahwa Tom akan kembali pada videonya secepatnya. Jadi mereka berdua merindukan suku Galva yang pada saat itu, dan berencana menemukan pohon syaman pada malam hari, yang dimana pohon ini masih menjadi misterius bagi penonton. Pada video yang keempat yang berjudul Finding a Small Grey Man in the Woods, atau artinya menemukan sosok pria kecil abu-abu di hutan, yang juga berdurasi 9 menit, yang diunggah pada 31 Oktober 2022. Ya, kali ini Erwin berkunjung di hutan ini seorang diri lagi, tanpa ditemani Tom maupun Carol. Di sini Erwin menuruti perintah Carol. Dengan sebelumnya dia berpesan bahwa untuk mengecek apakah cedera mata yang diletakkan Carol di pintu masuk masih ada atau tidak. Erwin mencoba mengeceknya di sana. Ternyata benda itu sudah tidak ada.
pada saat Erwin sedang duduk di sana, makhluk ini keluar dari tempat persembunyiannya. Right, well that one's the male. So I thought that was the female burrow. So I don't know quite what he's doing there. Where has he gone? Behind those trees there. Oh, he's off. Let's just see if I can. Dia tidak tahu kemana perginya makhluk itu, namun katanya dia tadi naik ke atas sana. Beberapa saat kemudian Erwin kembali menunjukkan dia lagi. Obviously up there he's sort of well out of my reach, so... Oh, where's he going? Yeah, I can't really get up there, so... I can tell that he's there because of the sort of little sounds of the leaves. He's scuffling about. Just see him peeking over the edge of that foliage there. Jadi Erwin ada di dekat tebing sana sambil membicarakan makhluk itu. Dia menemukan bongkahan batu berwarna coklat yang terdapat ukuran seperti simbol melingkar, namun ia tidak tahu apa maksudnya. Oke, sebenarnya Erwin mencoba menjelaskan tentang batu itu dengan kaitan pada video sebelumnya saat Carol di sana. Namun saya tidak bisa menangkap apa yang dia coba sampaikan. Di pertengahan video, Erwin mendemonstrasikan buku catatan dengan gambar dirinya hingga gambar piksi yang dia buat sendiri, yang mungkin jika Anda berminat bisa membelinya di sana. Dia berpindah ke lokasi yang berbeda. Dia menuju ke sebuah, katanya ini kuil mereka. Di sini Erwin sempat mendengar ketukan dari atas sana, dan Anda bisa melihatnya sendiri, terdapat ukiran yang unik di sana. Erwin memaparkan ini merupakan tempat tinggal mereka. Video ini kemudian dia sudahi dengan hujan yang mulai turun. Pada video yang kelima dan terakhir yang berjudul Woodland Folk Steal Something, atau artinya penduduk hutan mencuri sesuatu, yang juga berdurasi 12 menit lebih, yang diunggah pada 8 Desember 2022, atau jaraknya 3 bulan dari video sebelumnya. Kali ini Erwin kembali berkolaborasi dengan Carol lagi. Saya yakin hal ini karena pada video sebelumnya, jika dilihat pada komentar video sebelumnya, sangat banyak orang yang menyukai Carol di video Erwin itu. Banyak dari mereka yang meminta agar Carol diajak lagi. Dan ya, pada akhirnya Erwin mengajak Carol lagi. Oke, ini sangat lucu pada saat Carol membawa kamera. Dia terus berbicara panjang lebar tentang makanan, padahal Erwin tidak mengajaknya berbicara. Jadi di sana mereka menemukan tali yang dililitkan pada bagian bawah pohon lagi. Setelah itu mereka berdua duduk di sana. Carol menyarankan agar Erwin membuat video podcast untuk jika ada penonton yang penasaran dengan hal-hal semacam fiksi atau kehidupannya bisa dijawab dengan podcastnya. Sementara Erwin pergi ke atas sana sendirian. Di sini Carol terus berbicara di depan kamera sambil menunjukkan karya bonekanya yang dia buat sendiri. Dia cukup pandai membuat boneka itu. Kamera berpindah ke aktivitas Erwin. Di sini dia menunjukkan batu yang seperti dihempitkan pada akar pohon. Namun katanya hal ini juga merupakan ulah dari mereka. Batu-batu ini katanya sudah cukup lama dan tumbuh bersama pohon itu. Oh, look at him. The green man. Oh, what's he doing now? Oh, he's seen something. There's one down here. Oh my giddy aunt, I don't know what to do. Erwin. Erwin. She's wanting me to come down. All right. Begitu Erwin turun, dia tidak menjumpainya. Di sini ada sedikit masalah kecil, di mana makanan siang mereka berdua secara tidak sengaja tercampur oleh tumpahan kombucha atau semacam minuman fermentasi. That's the one I saw down there just now. It's the same one. It's the same one. Oh my gosh. Erwin, you know that little stick he's got? I can't hear you. He's got the rose quartz. I can't hear what you're saying. What? I can't hear you. I'm going to go and have a closer look. Oh, Sorry. yeah, it's because you approached. Yeah. Sorry. Come back. Sorry.
Makhluk itu mengambil boneka yang dibuat Carol. Di sini dia tampak sangat senang. Dan sebagai akhir petualangan, di sini Carol memberikan lagi hadiah kepada Erwin, yaitu semacam kacang-kacangan, namun benda itu dicat menjadi lebih menarik dan bisa sebagai hiasan atau gantungan. Dan video pun berakhir. Saya tidak akan banyak berbicara untuk mengomentari pembahasan ini, karena saya sudah pernah membahas dan menganalisa dengan detail pada episode yang kedua tahun lalu. Dan di sini Erwin terakhir mengunggah video ini 9 bulan yang lalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Mungkin dia masih sibuk dengan urusan yang lain. Karena itu mungkin dia tidak sempat membuat video lagi. Seperti yang dibicarakan di awal, mungkin ia telah berencana membuat podcast. Jadi pada episode yang pertama juga demikian. Dia juga tidak mengunggah video itu selama 1 atau 2 tahun lamanya. Oh ya, pada saat itu saya juga pernah menghubungi Tom di DM Instagramnya dan juga berkomentar pada video si Tom pada channel pribadinya. Saya menyarankan untuk melakukan atau membuat video vlog menuju ke rumah Erwin dan merekam aktivitas Erwin pada saat dia tidak ke hutan, karena saya penasaran dengan kehidupan normal Erwin. Namun DM dan komentar yang saya kirim dia tidak melakukannya, dan hingga pada video kelima itu dia juga tidak ada. Ya, mungkin benar yang dikatakan Erwin, dia cukup sibuk dengan urusan atau pekerjaannya sendiri di sana. Dan hingga kali ini kita benar-benar tidak tahu pohon syaman itu seperti apa yang dimaksudkan Erwin. Kita doakan saja semoga Erwin sehat selalu, agar dia lebih sering memposting banyak video, sehingga agar video ini memiliki part berikutnya. Terakhir, terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Goodbye.